Surga itu katanya mayoritas isinya orang Madura. Iya, percaya saya Pak. Saya ke Amerika, masjidnya, musolanya orang Madura yang adzan. Ke Jepang ketemu orang Madura, ke Australia Madura, ke Belanda, ke Eropa Madura. Orang Madura soleh-soleh. Ini dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua kan ini ya. Ini Al-Quran di luar kepala semua kan? Kepala di mana, Quran di mana sampai. Artinya apa? Kita ini jangan hanya bangga jumlah banyak, tapi tetap harus terus menyebarkan paham Ahlus Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdatal ulama jam'iyatan mubarakatan tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wastabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumeneb beserta seluruh jajaran Syuriah, mustasyar serta tanfidiyah yang hadir, banom lembaga yang hadir, para pejabat yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Pengadilan Negeri, hadirin hadirat seluruh warga NU yang hadir, insya Allah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pertama-tama saya ingin sampaikan matur sekalangkong. Ya, terima kasih atas undangan dari Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Ketua PCNU kita Bapak Kiai Haji Panji Taufik beserta Bapak Masyhudi, yang ingin saya hadir resepsi 1 abad di Kabupaten Sumeneb sekaligus meresmikan 100 atau cabang yang ke-100 dari BMT Syariah atau BMT NU Jawa Timur yang kantor pusatnya ada di Kecamatan Gapura ini. Sekaligus meresmikan aula swalayan 3 kali tanda tangan, saya tidak tahu itu berapa. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, sekitar 4 bulan lalu saya datang ke Gapura. Ya dikasih kembang ini, lalu fotonya jadi nyebar di Mbah Google, ceramahnya jadi spiral.
Lalu juga saya cerita kemana-mana, kalau Anda mau melihat ada NU yang maju di level MWC-nya saja keren, apalagi PC-nya, maka kata saya datanglah ke Sumeneb, ke Kecamatan Gapura. Iya. Jadi saya mengiklankan Gapura ini ke se-Indonesia. Mestinya ada bayarannya itu. Saya cerita Gapura. Saya bilang, kalau dulu katanya ada orang bilang, apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Katanya. Oh, Muhammadiyah itu bedanya dengan NU. Kalau Muhammadiyah susah kumpul, gampang baris. Kalau NU gampang kumpul, susah baris. Apa itu? Muhammadiyah susah kumpul, artinya anggotanya tidak sebanyak NU. Muhammadiyah ngaku kalau itu. Waktu saya dengan Mbak Najwa di Mata Najwa, itu Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Muhammadiyah, ngaku kalau NU ini katanya adik bongsor, kalau Muhammadiyah saudara tua, karena memang berdirinya lebih dulu Muhammadiyah. Kalau pakai tahun Masehi, Muhammadiyah 1912, NU 1926 kalau Masehi. Kalau pakai Hijriah kita sudah 100 tahun. Tapi Muhammadiyah mengakui betapapun NU didirikan belakangan, tapi anggota NU jauh lebih besar dari Muhammadiyah. Saya sudah keliling Indonesia, Pak Kiai. Dari Sumatera paling ujung sampai Merauke. Insya Allah minggu depan atau 10 hari lagi saya nanti kurang ke Sorong. Lalu nanti habis lebaran ke NTT. Saya sudah ke Timika, ke Jayapura, pokoknya keliling Indonesia. Hebatnya di seluruh Indonesia asal saya datang pasti ada orang Maduranya. Ada orang Maduranya. Dan itu dari ujung ke ujung, saya bilang mayoritas NU. NU itu ada berapa sekarang warganya? Ada 140 juta kurang lebih. Termasuk yang di bulan puasa tidak puasa itu ngakunya NU. Begitu Pak Polisi. Termasuk yang kadang-kadang Ramadan tidak puasa, yang kadang-kadang tidak terawih, yang ketangkep nyopet itu yang ngakunya NU juga Pak Polisi itu. Lah ini memang umat kita yang harus dibina, betul apa tidak? Harus didakwai. Artinya Muhammadiyah ngaku kalau NU lebih besar. Ukurannya apa NU itu? Saya kalau datang ke satu daerah, saya lihat yang pertama NU itu ukurannya kalau sholat subuh kunut. Orang Sumeneb kalau subuh kunut, kunut. Kata saya NU ini. Kedua, sebelum sholat ada sholawatannya. Setelah sholat ada zikir kerasnya. Sesudah itu doa. Sesudah itu salam-salaman. Berarti NU. Sampai NTB punya sholawatan lagu NTB. Asli, sholawatan NU. Yang mengarang Kiai Soleh Hambali, ulama pertama yang menyebarkan NU di NTB. Beliau tahun 50-an itu menyebarkan NU di NTB. Sholawat NTB begini, sholawat NU. Kalau sholawat NU Jawa Habib Syekh kan ijo benderane
lintang songo gambare akan gitu. Syuriah kiyaine, tanfidiyah pelaksana. Nah, itu kan selawatan Jawa. Di NTB ada selawatan NU pakai lagu NTB. Saya dapat, lalu saya baca di depan Tuan Guru Bagu, ulama NU paling terkemuka sekarang ini di NTB, usianya 85 lebih. Begini lagunya. Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama, endekku jeragama, sampeku tanah tama. Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama, endekku jeragama, sampeku tanah tama. Saya tanya pada Tuan Guru Bagu, apa artinya Tuan Guru? Karena ini bukan bahasa Madura. Anjunan paham artinya? Paham apa tidak? Tidak. Saya tanya pada beliau. Apa kata beliau? Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama. Nahdlatul ulama adalah warisan alim ulama. Endekku jerak gama, sampeku tanah tama. Saya tidak akan pernah lepas memegang ajaran NU sampai saya mati, saudara-saudara. Ini jadi selawatan orang NTB setiap hari. Jadi begitu bikin, begitu orang baca, semua nyaut. Maka saya sampaikan di sini di depan Rois Syuriah, semoga nanti beliau mengarang selawatan NU ala Madura. Insya Allah nanti dipopulerkan di Madura dan di seluruh Indonesia. Saya yang mempopulerkan lagi, sama kayak promosi BMT ini. Setuju? Nah, NU besar Muhammadiyah mengakui kalau mereka, kalau dari sisi kumpul kalah sama NU. Tapi katanya Muhammadiyah dulu terkenal sampai sekarang gampang baris. Gampang baris itu apa? Organisasinya, manajemennya rapi. Kalau NU apa? Kalau NU gampang kumpul, orangnya banyak sekali, Pak. Masya Allah, apalagi di Sumeneb Pak Kapolres, orang Sumeneb hampir 95% NU, betul ya? Dari bupatinya sampai RT-nya, lurahnya, kepala desanya NU. Saking kuatnya NU di sini, konon benar apa tidak saya tidak tahu, copetnya saja NU. Saudara, tapi apa? Ada yang bilang NU itu susah baris. Susah baris itu apa? Manajemennya katanya kurang rapi. Itu dulu. Kata saya, sekarang tidak. Dulu katanya NU kalau bikin koperasi jarang sukses. Bikin BMT jarang sukses. Bikin swalayan jarang sukses. Sekarang saya bilang kemana-mana. Di seluruh Indonesia, Anda datang ke Gapura. Di Gapura NU-nya rapi, manajemennya rapi, organisasinya rapi. Anda datang ke Sumeneb, Sumeneb MWC lewat lembaga perekonomian bisa membuat BMT, bisa membuat koperasi, bisa membuat swalayan, bahkan bisa membuat aula yang megah ini. Alhamdulillah. Tadi saya sik-bisik sama beliau. Apa itu sik-bisik? Tok kotok. Saya tadi tok kotok sama beliau Pak Masyudi. Waktu saya diundang Najwa Shihab,
Harlah Muhammadiyah saat muktamar Muhammadiyah di Solo itu ada dom terbagus Muhammadiyah adanya di UNS Universitas ya UMS Universitas Muhammadiyah Solo atau Surakarta. Kapasitasnya ya 2 kali ini, tingkat besar. Saya tantang Pak Masyhudi, insya Allah kalau sekarang BMT NU Jawa Timur sudah mengelola 700 miliar lebih, insya Allah 2-3 tahun nanti bisa mengelola triliunan. Insya Allah Gapura sanggup bikin dom yang sama megahnya seperti di sana, saudara-saudara. Iya. Nanti insya Allah PCNU ini akan bikin rumah sakit NU yang insya Allah tidak kalah besarnya di sana. Kita harus memang berdikari, berdiri dari kaki sendiri. NU mandiri ya ini contohnya dari bawah. Ya ini tidak kalah kok dengan apa yang sudah ada NU di tempat lain. NU memang alhamdulillah sudah punya BUMNU, badan usaha ya milik NU, BUMN NU gitu. Yang itu dikelola oleh pusat, contohnya di Jember. Tapi tadi saya sudah meresmikan di bawah ini, insya Allah ini tidak kalah dengan BUMNU yang di Jember. Dan kalau nanti PBNU bisa membuat banyak BUMNU, Gapura juga yang berdikari dari bawah bisa. Dan ini menunjukkan sekarang di abad kedua, selamat datang di abad kedua NU, yang sekarang NU sudah mulai gampang kumpul, pinter baris, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, NU ini kata para ulama adalah jam'iyatul islah wat taqwiyah, organisasi yang terus melakukan perbaikan, dan juga wat taqwiyah, organisasi yang melakukan penguatan atau empowering terhadap kondisi umat. Sejak dulu didirikan 100 tahun lalu, para muassis NU, pendiri NU memang kepeduliannya terhadap warga NU yang pertama bagaimana warga NU itu baik, islah atau salah dalam hal diniyatan wajtimaiyatan. Iktibas dari ayat yang ada dalam Al-Quran, karena memang ulama NU itu melanjutkan perjuangan para nabi. Nabi Syuaib dan para nabi-nabi yang lain, kata Allah dalam Al-Quran, ya, in uridu illal islah. Kami ini diutus Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan lain kecuali bagaimana umat ini kondisinya lebih baik. Para ulama NU, muassis NU, pendiri NU, saudara-saudara, dari 100 tahun lalu mendirikan NU, tujuannya itu. Kalau melihat kondisi umat yang memprihatinkan dari sisi agama, maka ulama turun. Itulah kenapa NU didirikan. Tidak ada orang ketika melihat ada yang tidak bisa ngaji, maka kemudian NU datang ke sana. Bikin madrasah, bikin musola, bikin pesantren, lalu kemudian masyarakat diajarin ngaji. Betul apa tidak? Saya mau tanya, anjunan semua, panjenengan semua, sampean semua ini bisa ngaji, yang ngajari siapa? Guru, kiai. Itulah kiai, Pak. Melihat ada masyarakat yang maaf perilaku akhlaknya belum bagus, ulama turun. Yang belum ngerti akhlak diajari akhlak. Jadi sesungguhnya kerjaan ulama ini sama, Pak, dengan kerjaan pemerintah. Sama dengan kerjaannya Pak Kapolres, Pak Dandim, sama ngurusi umat negara. Kerjaannya sama, cuman yang beda bayarannya lah gitu loh.
Yang beda bayarannya. Tapi insya Allah ulama itu ikhlas. Kenapa ikhlas? Sampai sekarang NU yang jumlah anggotanya sudah 140 juta tetap setia dan istiqomah terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah memberontak, tidak pernah melawan pemerintah. Yang ada NU justru dengan program-programnya, dengan pesantrennya, dengan madrasahnya, dengan rumah sakitnya, dengan swalayannya, BMT-nya, mendukung, membantu program pemerintah. Betul apa tidak? Lah, makanya luar biasa NU ini. Inilah yang dimaksud harokatul islah. Makanya jangan khawatir. NKRI selama masih ada Nahdlatul Ulama, insya Allah tidak akan ada yang bisa mengganggu dan mengancam NKRI. Ini catat. Selama masih ada NU, jangan macam-macam. Saya mau tanya ini, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. 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 Pancasila. 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 Lah, itulah para ulama. Kalau Anda tadi dengar itu anak-anak IPPNU ya, yang tadi nyanyi, Patayat ya? Oh maaf, anak Patayat yang tadi itu menyanyikan lagu Satu Abad yang dibuat syairnya oleh Gusmus. Kenapa kok NU masih bisa eksis sampai abad kedua? Ya, dan bukannya berkurang anggotanya. Saat ini kita bisa melihat hadirin hadirat di mana-mana ada organisasi yang ya tergantung musim. Tergantung apa namanya? Musim. Seperti jamur di musim hujan. Kalau musim hujan tumbuh, kalau musim panas mati. Ya. Kalau musim politik muncul. Kalau musim pilkada muncul. Kalau musim pilpres muncul. Tapi nanti mati. NU tidak. Kalau NU abadi. Kenapa bisa insya Allah abadi? Pertama karena memang NU itu dirasakan manfaatnya, khidmahnya di masyarakat seperti warga Sumeneb ini. Kedua, seperti yang disampaikan Gusmus dalam lagu itu, karena NU tetap setia dan istiqomah khidmah untuk agama dan untuk NKRI, saudara-saudara. Dua ini. Khidmah untuk agama itu khidmah apa, Pak, Bu? Khidmah untuk agama ya untuk menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah. Maka bapak-bapak ibu-ibu jangan dulu bangga kalau kita katanya sekarang sudah 140 juta. Kita tetap harus terus berkhidmah menyebarkan faham ini, menurunkan, mengajarkan kepada anak-anak kita. Ini pesan Rois Am kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sebab apa? Lah saya mau cerita. Ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. NU dan Muhammadiyah ini sering salah paham. Dengarkan, sering salah paham. Kadang-kadang NU di daerah itu, terutama di luar Jawa, sering salah paham kalau warganya sering sudah jadi Muhammadiyah, diambil jadi Muhammadiyah. Padahal tidak. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi ada masjid, ada musola. Kok sudah tidak kunut lagi? Kok sudah tidak sholawatan lagi? Kok sudah tidak baca doa wiridan lagi? Ada kiai NU salah paham. Loh sekarang masjidnya, musolanya sudah jadi Muhammadiyah. Dianggap sudah diambil Muhammadiyah. Padahal tidak. Begitu ditanya kiai, pengurus masjidnya, sampean ini Muhammadiyah. NU Pak Kiai.
Loh kenapa tidak kunut? Nggak ngerti cara baca doa kunut. Loh ternyata dia tidak kunut bukan karena Muhammadiyah, karena nggak hafal doa kunut. Paham? Waktu ditanya kenapa tidak baca tahlil sesudah sholat kok doanya diem. Kalau NU kan habis sholat doanya kencang, betul apa tidak? Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah, ternyata di situ tidak. Doanya tidak ada wirid, tidak ada doa. Maka Kiai NU menganggap masjidnya, jamaahnya sudah jadi Muhammadiyah. Begitu dikonfirmasi, ditanya, apa sampean ini Muhammadiyah? Bukan, saya NU. Kakek saya dari Madura, cuman saya Madura swasta. Madura swasta itu Madura kelahiran sana gitu. Paham apa tidak? Kakeknya Madura, dianya sudah jadi Madura swasta. Loh, kok sampean kalau ngaku NU tidak baca doa kunut, kalau ngaku NU tidak wiridan, amaliyah NU tidak dilakukan? Jawabannya, di sini tidak ada ustadz yang ngajarin saya tidak bisa baca doa kunut. Lah ini PR kita. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Nah itu loh, artinya apa? Kita ini jangan hanya bangga jumlah banyak, tapi tetap harus terus menyebarkan faham ahlus sunnah. Tadi saya dari Pamekasan, dari pesantrennya Kiai Mudaththir Badruddin. Beliau punya pesantren, punya cabang-cabang di Sulawesi Utara, di Kalimantan. Beliau kirim guru-guru tugas. Kata saya, inilah salah satu contoh bagaimana kita kalau ingin khidmah terus di bidang agama, terutama di bidang menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah, adalah kita mengirim guru-guru, ustadz-ustadz, anak-anak kita ke pesantren agar mereka mengenal faham ahlus sunnah wal jamaah, agar mereka ngerti baca doa kunut itu loh. Sebab sekarang sudah banyak yang nggak ngerti. Nah, sebaliknya di NTT, di beberapa daerah itu yang lucu, ada pengurus Muhammadiyah, ada jamaah Muhammadiyah ngajinya sama Kiai NU, tapi tetap dia jadi pengurus Muhammadiyah. Waktu ditanya kenapa sampean ini, apakah sampean ini NU? Bukan, saya tetap Muhammadiyah. Loh kenapa ngajinya di Kiai NU, pesantren NU? Karena di sini tidak ada Kiai Muhammadiyah. Masya Allah. Ini kadang-kadang sering salah paham. Lah untungnya NU dan Muhammadiyah saudara, tidak perlu ribut. Betul apa tidak? Nah ini pesan saya di abad yang kedua, kita tetap harus menyebarkan ini. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita dari kecil, majak dia masuk ke Ibnu dari kecil, mulai SMA atau ya umur Ibnu lah, SMP itu 15, SMA masuk ke Ibnu. Nanti sudah lewat Ibnu, IPPNU, umurnya masuk ke Fatayat dan Ansor. Betul apa tidak? Supaya nanti ke NU-annya kuat. Dan kalau anak-anak kita nanti pergi kemana? Pergi keluar Jawa. Kalau perlu pergi keluar Indonesia. Karena saya banyak ketemu orang Madura bukan saja di Indonesia. Saya ke Amerika, masjidnya, musolanya orang Madura yang adzan. Ke Jepang ketemu orang Madura, ke Australia Madura, ke Belanda, ke Eropa Madura. Lah, selama anak-anak kita dari sini kita ajari NU, dimanapun nanti mereka menyebar, baik di Indonesia maupun di luar negeri, insya Allah tetap akan menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, saudara-saudara. Nah, itu yang disebut harokatul islah, islahiddin wa islahil mujtama. Lah, yang kedua, ini singkat karena saya harus ke Surabaya
Ya, besok langsung ke Lampung saya dari Surabaya, nyambung keliling ya. Saudara-saudara, yang kedua NU ini harus melakukan harokatut takwiyah, singkatnya gerakan penguatan. Internal NU harus diperbaiki, keorganisasiannya, manajemennya, termasuk ekonominya. Saya mau tanya warga Sumeneb, ini yang hadirkan warga NU Sumeneb, khususnya warga Gapura, anjunan sampean panjenengan semua kira-kira bangga apa tidak melihat NU Sumeneb, NU Gapura maju? Bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Akan terus mendukung NU Sumeneb, Gapura dan NU yang ada di Ranting, akan mendukung apa tidak? Nah, kalau begitu ayo terus kita dukung. Kita dukung NU ini, karena kalau NU dari bawah Pak, iurannya dari bawah. Istri saya muslimat juga ini, ketua muslimat. Sejak dulu pengen ikut ke Gapura, karena sering saya ceritakan, pengen tahu bagaimana Gapura, kok keturutan ini. Ini saya katakan, dari mulai koin NU, dari mulai koperasi NU, dari mulai yang lain-lain, bagaimana NU itu bisa mandiri, iuran sendiri. Tidak perlu maaf-maaf, ngemis-ngemis ke orang. Betul apa tidak? Tidak perlu bawa proposal ke sana kemari, lalu minta merunduk-runduk, ya arhamar rahimin, irhamna. Tidak perlu. NU kuat. Kalau kita punya uang 1.000, 10.000 warga NU, kemudian urunan bahasa Maduranya apa? Urunan Madura, urunan. Apa? Sumbangan. Insya Allah NU akan mandiri, NU akan kuat, dan kita doakan insya Allah di abad kedua NU akan semakin maju dan semakin mandiri. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya tahu anjunan semua, panjenengan semua dari jam 11:30. Ini sudah jam 2:30 lewat. Insya Allah 3 jam lebih sudah di sini. Kita doakan saja kumpulnya kita di sini akan membawa barokah buat kita. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berakhlakul karimah, yang hadir rizkinya barokah, umurnya barokah, usahanya barokah. Insya Allah kita bisa berkumpul dengan para kiai, para ulama di dunia dan di surganya Allah. Karena saya kok percaya kalau ada orang yang ngomong surga itu katanya mayoritas isinya orang Madura. Iya, percaya saya Pak. Lo kemarin saya di Pamekasan, Harlah 1 abad, hujan besar malam. Lalu pas acara gerimis, itu 10.000 hampir, tidak ada yang pulang. Masya Allah, percaya saya, orang Madura soleh-soleh. Ini dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua kan ini ya. Ini Al-Quran di luar kepala semua kan? Kepala di mana, Quran di mana sampai. Nah, lah kok gerimis nggak bubar Pak? Gerimis nggak bubar sampai saya selesai. Ya Allah, jadi kalau nanti di surga itu katanya pertama pengantarnya bahasa Arab, yang kedua mungkin pengantarnya bahasa Madura nanti di sana. Begitu orang sudah masuk surga, dipersilahkan oleh malaikat pakai bahasa Arab dalam Quran itu. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lalu dipersilahkan oleh orang Madura lagi, ngiring katanya. Saudara-saudara, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.